Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ustazah ucapkan selamat datang dan selamat bergabung peserta didik baru angkatan 2020-2021 di SMP Budi Utomo Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama Ustazah yaitu Arisma Nurgana Sarjana Pendidikan, biasa dipanggil Ustazah Arisma. Di SMP Budi Utomo Surakarta, Ustazah diamanai menjadi wakil kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang paparan kurikulum dan juga KBM. Jadi bagi anak-anakku yang kelas 7 baru, yang belum tahu paparan kurikulum seperti apa, selamat menyaksikan dan dipahami. Ustazah akan menjelaskan pertama tentang visi SMP Budi Utomo Surakarta. Visi atau cita-cita atau harapan yang ingin dicapai yaitu terbentuknya insan yang berilmu, bertakwa, berakhlakul karimah, unggul dan mandiri. Nah, dengan adanya visi ini ada indikatornya, yaitu untuk yang pertama berilmu. Di dalam berilmu harus mencakup memiliki ilmu Quran dan hadis, dan juga memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi peserta didik harus memiliki ilmu, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat. Yaitu yang kedua bertakwa. Nah, bertakwa di sini melaksanakan peraturan sesuai dengan Quran hadis. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri. Di dalam hidup ini kita harus mengikuti peraturan yang ada. Kemudian yaitu berakhlakul karimah, yaitu memiliki sopan santun atau tata krama, yang muda menghormati yang tua, terus anak menghormati orang tua, ustadz ustazah, seperti itu ya. Kemudian memiliki sifat 6 tobiat luhur, yaitu jujur, amanah, rukun, kompak, kerjasama, dan sederhana. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan, dan apalagi nanti kalau sudah di SMP Budi Utomo Surakarta, semuanya itu nanti akan tertata dan tidak bisa berlebih-lebihan. Kalau misalnya uang saku pun juga dibatasi seperti itu. Kemudian memiliki 4 tali keimanan, yaitu bersyukur, mengagungkan, berdoa, dan bersungguh-sungguh. Nah, ini harus diingat-ingat nih. Kemudian unggul dalam prestasi, di mana kita akan bisa mencapai unggul dalam prestasi ini baik dalam akademis dan juga non-akademis. Berikutnya yaitu mandiri, dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik masalah tentang pembelajaran atau masalah pribadi. Jadi dipupuk rasa mandiri kayak gitu. Nah, dengan adanya visi tadi atau cita-cita atau harapan, kita memiliki misi nih. Misi itu yaitu strategi atau cara. Jadi untuk misi SMP Budi Utomo Surakarta ada 5. Yang pertama, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang berilmu. Kedua, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang bertakwa. Ketiga, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Yang keempat, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang unggul. Menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang mandiri. Nah, dengan adanya visi dan misi tadi, tujuan dari SMP Budi Utomo Surakarta yaitu yang pertama, diharapkan seluruh siswa atau peserta didik mempunyai budi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Yang kedua,
seluruh siswa atau peserta didik dapat membaca dan memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, siswa atau peserta didik lulus ujian nasional 100%. Dan kebetulan di tahun ini di SMP Budi Utomo Surakarta ini lulusan pertama ya, angkatan pertama, dan tidak dilaksanakannya ujian nasional. Yang keempat, tim Olimpiade Sains mampu meraih kejuaraan. Seperti kemarin pernah ada perlombaan yaitu roket air, itu di pelajaran IPA. Alhamdulillah SMP Budi Utomo Surakarta bisa mewakili dari regional Surakarta ke Jakarta, jadi melaksanakan lomba di Jakarta. Yang kelima, tim olahraga mampu meraih kejuaraan. Jadi kemarin tim futsal kita, terus ASAT juga alhamdulillah ada beberapa yang memenangkan. Yang keenam, tim bidang seni mampu meraih kejuaraan. Nah, jadi ada juga lomba kaligrafi, dan di situ peserta didik dari SMP Budi Utomo Surakarta juga berpartisipasi. Yang ketujuh, sekolah mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi siswanya. Jadi biar nggak ketinggal, jadi dibudidayakan sering bisa bahasa asing kayak gitu ya. Kemudian yang kedelapan, sekolah mampu meningkatkan kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya, sekolah mampu meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana menuju keadaan yang ideal. Berikutnya, sekolah mampu meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang efektif, efisien, berdaya guna untuk menumbuhkan potensi diri siswa. Maka disediakan beberapa ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Berikutnya, sekolah mampu mewujudkan hubungan yang harmonis dan dinamis antar warga dan masyarakat, antara warga sekolah ya dan masyarakat. Kemudian, sekolah mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Jadi kalau kita tuh ngerasa nyaman dalam pembelajaran, insya Allah dalam belajar pun kita juga lebih menyenangkan. Nah, kemudian setelah visi, misi, dan tujuan, Ustazah akan membahas tentang struktur kurikulum SMP Budi Utomo Surakarta. Jadi di SMP Budi Utomo Surakarta itu ada 12 muatan pelajaran. Ada kelompok A, kelompok B. Untuk kelompok A, itu yang pertama ada PABP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Berikutnya yang kedua ada PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga Bahasa Indonesia. Berikutnya ada Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Itu tadi untuk kelompok A. Dan yang kelompok B itu ada Seni Budaya, PJOK, dan Prakarya. Untuk muatan lokal sendiri di SMP Budi Utomo ada Bahasa Jawa. Jadi kayak kemarin ada wali murid, wah Ustazah, anak saya tidak bisa bahasa Jawa karena dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Tidak usah khawatir, ketika nanti sudah sampai di SMP Budi Utomo, kami Ustazah atau lagi guru bahasa Jawa siap untuk membina, mengajari putra-putrinya agar dapat memahami bahasa Jawa. Jadi awalnya tidak bisa, nanti mau belajar, kemudian terbiasa. Dan cara pengajarannya tidak membebani, jadi anak bisa cepat bisa, seperti itu. Kemudian pengembangan diri. Di SMP Budi Utomo Surakarta ada muatan pelajaran tafsir dan tafsir. Jadi total dalam 1 minggu pembelajaran di SMP Budi Utomo Surakarta itu ada 42 jam muatan pelajaran. Berikutnya Ustazah akan menjelaskan tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi untuk di SMP Budi Utomo sendiri itu ada KKM-nya itu minimal 72, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, ini untuk semua mata pelajaran. Untuk KKM setiap sekolah beda-beda. Tapi untuk di SMP Budi Utomo Surakarta sendiri itu KKM-nya 72. Berikutnya Ustazah akan menjelaskan tentang penilaian. Nah, untuk SMP Budi Utomo Surakarta itu menggunakan kurikulum 2013. Maka ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Yang dimana ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Apa sih KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 kayak gitu ya. Yang KI 1 itu kompetensi inti atau KI 1, dimana kompetensi inti sikap spiritual.
Kemudian yang kedua yaitu kompetensi inti atau KI2, yaitu kompetensi inti sikap sosial. Kemudian KI3 atau kompetensi 3 yaitu kompetensi tentang pengetahuan. Kemudian kompetensi 4 atau KI4 itu tentang keterampilan. Nah, dapat nilainya dari mana nih? Kan kayak gitu ya. Untuk penilaian pengetahuan itu diperoleh dari 2 kali nilai harian ditambah nilai PTS atau penilaian tengah semester ditambah nilai PAS atau penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun PAT, itu di total lalu dibagi 4. Nah, untuk penilaian keterampilan itu nilai praktek, nilai ditambah nilai proyek, ditambah nilai portofolio dibagi 3. Nah, di sini predikatnya itu kalau misalnya dia dapat nilai 91 sampai 100 itu predikatnya A. Kalau misalnya dia dapat 81 sampai 90 itu B, 72 sampai 80 itu C, dan kurang dari 72 itu D. Jadi untuk pengetahuan sama keterampilan sama ya predikatnya. Nah, setiap sekolah itu masing-masing beda. Jadi kayak misalnya di Budi Utomo KKN kita 72, terus sekolah A misalnya KKN-nya beda misalnya. Jadi tidak bisa disamakan. Loh, kok saya bisa dapat A dengan nilai 80, kok sekolahan yang B di sini dapat 91, kok predikatnya bisa beda, karena tergantung KKN-nya kayak gitu ya. Kemudian untuk nilai sikap itu diperoleh dari catatan wali kelas bisa ya. Jadi penilaian sikap yang dilakukan oleh setiap guru muatan pelajaran. Nilai sikap itu diperoleh dari penilaian sikap dilakukan oleh setiap guru muatan pelajaran. Jadi ada beberapa aspek. Berikutnya untuk nilai sikap, baik sikap spiritual dan sikap sosial itu diperoleh dari 3 hal. Yang pertama, penilaian sikap itu dilakukan oleh setiap guru muatan pelajaran. Yang kedua, penilaian sikap itu menggunakan instrumen penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal catatan guru. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap, baik sikap spiritual dan sosial itu menggunakan nilai kualitatif. Di mana kualitatif itu apabila dia mendapatkan nilai misalnya K itu berarti kurang, C itu berarti cukup, mendapatkan nilai B itu berarti baik, kalau SB berarti nilainya sangat baik, seperti itu. Kemudian berikutnya tentang kriteria kenaikan kelas. Nah, sebagai peserta didik di SMP Budi Utomo dinyatakan naik kelas jika memenuhi syarat apa sih gitu ya. Jadi ada 2 aspek. Di sini ada aspek akademis dan aspek non akademis. Untuk yang aspek akademis, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila dia mampu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Jadi harus mengikuti semuanya ya dalam 2 semester itu, baik semester ganjil dan semester genap. Berikutnya yang B, memperoleh predikat nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk KI1 atau sikap spiritual dan KI2 atau sikap sosialnya untuk seluruh muatan pelajaran. Yang kemudian memiliki ketuntasan belajar minimum pada setiap KD atau kompetensi dasar. Yang tidak tuntas itu paling banyak 2 muatan pelajaran. Jadi misal KKN kita 72, kok nilai dia ada 1 mata pelajaran nilainya 70, dia tetap bisa dinyatakan naik kelas. Wah, kok dia ada 2 mata pelajaran nih, IPA sama matematika, satunya 65, satunya 70, dia tetap bisa naik kelas karena baru 2 muatan pelajaran. Tapi kalau misalnya ada 3 mata pelajaran berarti lebih dari 2, mohon maaf, berarti dia dinyatakan tidak naik kelas. Berikutnya yaitu tentang ketidakhadiran. Ketidakhadiran peserta didik maksimal 24 hari atau 10% dalam 1 tahun pelajaran. Berarti terhitung dari semester ganjil dan semester genapnya. Di mana
24 hari itu dari alfanya itu maksimal 12 hari atau 5%, dan sakit atau izin maksimal 12 hari juga 5%. Jadi hati-hati ya tentang ketidakhadiran. Semisal mungkin dia nggak begitu sakit, atau mungkin di situ nggak ada kegiatan atau keperluan, kok dia dengan mudah tidak masuk. Nah, itu hati-hati ya, itu bisa berpengaruh juga di kenaikan kelasnya karena berpengaruh tentang kehadiran. Berikutnya yaitu ditetapkan dalam rapat penegas kenaikan kelas oleh Dewan Guru. Jadi ketika semua sudah tuntas, terus dirapatkan, oh layak naik kelas, maka dia bisa dinyatakan naik kelas. Berikutnya yaitu aspek non-akademis. Itu harus memenuhi yang pertama, nilai kegiatan ekstrakurikuler wajibnya itu minimal baik. Jadi kalau di sini disediakan ya ada asat, ada pramuka. Kalau aku nggak suka asat gitu, aku nggak usah berangkat aja. Nah, hati-hati di sini ketidakhadiran kalian terus membuat guru kalian misalnya, wah ini kehadirannya kok nggak aktif nih gitu kan, terus memberi nilai di bawah B. Wah, itu hati-hati, kalian bisa tidak naik kelas kayak gitu ya. Kemudian yang B, nilai kegiatan ekstrakurikuler pilihan minimal cukup. Jadi nanti selain ada ekstrakurikuler wajib, ada ekstrakurikuler yang di situ pilihan. Tapi kalian harus konsekuensi. Misalnya aku suka kaligrafi, aku mau ikut yang kaligrafi, ya harus ditekuni, harus datang tepat waktu, sesuai jadwal, jangan sampai bolos. Nah, karena di situ minimal dia harus mendapatkan nilai C atau cukup. Yang ketiga, ketidakhadiran tanpa keterangan sama maksimal 10% dalam 1 tahun terakhir, yang ditunjuk dari catatan wali kelas. Oke, setelah kita belajar kriteria kenaikan kelas, sekarang syaratnya atau kriteria kelulusan itu seperti apa gitu ya. Peserta didik Budi Utomo itu dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat apa? Yaitu antara lain, yang pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari SMP Budi Utomo Surakarta setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi jangan sampai ada satu mata pelajaran pun yang ditinggalkan. Kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, jangan sampai dapat C atau cukup ya, dan lulus ujian sekolah. Nah, bisa dijelasin tentang ujian sekolah nanti ya. Kedua, kelulusan peserta didik ditentukan oleh sekolah berdasarkan rapat penegas kelulusan oleh Dewan Guru. Jadi seperti tadi ya, tentang penilaian, kan tadi Ustazah udah jelasin tentang KKM, kriteria kelulusan. Jadi hati-hati sekali, pokoknya kalau misalnya kalian cek nih, kalian kan ujian, habis ujian tuh sudah menerima hasilnya, atau mungkin ada PTS, atau ada ulangan harian. Nah, di situ kalian lihat, waduh nilaiku kok kurang ya. Nah, kalian harus aktif minta ke guru muatan pelajaran, guru ngapal, terus tanya, Ustazah ada tugas tambahan nggak? Karena aku ingin memperbaiki nilai misalnya. Jadi kalian harus proaktif gitu ya. Jadi sehingga catatan kalian tuh baik di guru. Oh, ini nilainya kurang, tapi dia mau berusaha kayak gitu. Nah, yang ketiga, kelulusan peserta didik ditetapkan setelah sekolah menerima hasil ujian nasional peserta didik yang bersangkutan. Kembali lagi, kebetulan tahun ini angkatan pertama dan jadi lulusan pertama di SMP Budi Utomo Surakarta, pertama kalinya tidak ada ujian nasional ya kayak gitu. Kemudian berikutnya, peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan perolehan nilai sekolah. Kemudian nilai sekolah sebagaimana yang dimasukkan pada nomor 4 itu diperoleh dari nilai sekolah itu 40% ujian sekolah ditambah 60% rata-rata nilai rapot. Jadi rata-rata nilai rapot waktu kalian dari semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya lalu dibagi kayak gitu ya. Kemudian persentase kehadiran peserta didik harus 90%. Jadi Ustazah ingatkan tentang persentase kehadiran itu harus diperhatikan lagi. Kemudian nilai setiap muatan pelajaran minimal 72. Kalian bisa cek lagi, jangan sampai nilai kalian kurang dari 72.
Berikutnya Ustazah akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP Budi Utomo Surakarta. Itu ada 2. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler wajib, yaitu ada pramuka dan pencak silat asat, di mana kalian harus mengikuti keduanya. Untuk pramuka itu dilaksanakan setiap hari Sabtu, dan untuk pencak silat asatnya dilaksanakan setiap Jumat. Jadi kalian bisa mengatur waktu ya. Dan berikutnya untuk ekstrakurikuler pilihan itu ada futsal. Jadi bagi kalian yang suka futsal bisa bergabung dengan futsal. Dan seperti kemarin kita memenangkan kayak juara perlombaan futsal kayak gitu ya. PMR nih yang suka kesehatan bisa gabung di PMR. Terus ada English Fun Club yang suka bahasa Inggris, mau belajar lebih dalam tentang bahasa Inggris bisa bergabung di English Fun Club. Kemudian yang aku suka menghitung, aku suka tentang rumus-rumus, ya, suka matematika nih bisa gabung di Math Fun Club. Kemudian ada juga kaligrafi. Aku suka nih buat kaligrafi, bisa gabung dengan kaligrafi kayak gitu ya. Pilih salah satu dan kalian harus bisa mengatur waktu dan harus konsekuen dalam memilih ekstrakurikuler yang kalian ikuti. Kemudian Ustazah akan menampilkan beberapa foto, yaitu yang pertama ini tentang ekstrakurikuler pramuka seperti ini. Jadi kayak seperti ini ya. Jadi kayak teman-teman itu aktif kayak gitu dalam melaksanakan kegiatannya. Jadi di sini ada pelatih-pelatih yang profesional. Nah, kemudian kayak ini kompetensi roket air itu Regional Surakarta. Alhamdulillah SMP Budi Utomo Surakarta bisa mewakili Surakarta ke Jakarta. Kemarin itu tempatnya di Universitas Indonesia kayak gitu. Kemudian juara 2 pencak silat tingkat kota. Jadi siapa tahu kalian yang suka asal bisa bergabung terus bisa memenangkan kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan kayak gitu ya. Kemudian ini yang futsal, alhamdulillah dapat juara 3 Piala KNPI Kabupaten Sukoharjo. Dan kemudian Ustazah akan memberi gambaran tentang kegiatan pembiasaan sholat duha. Jadi setiap istirahat pertama semua peserta didik diwajibkan sholat duha di masjid. Itu nanti ada pemantaunya dari guru pamong dan juga dari guru wali kelas kayak gitu. Tadi tempat putra, ini tempat putri. Kemudian kayak tadi ya, kaligrafi ini salah satu hasil karya dari kakak kelas kalian yang kemarin yang membuat kaligrafi. Jadi yang kalian suka kaligrafi bisa bergabung. Terus juga ada PMR yang tadi suka kesehatan. Nah, untuk PMR SMP Budi Utomo Surakarta bekerja sama dengan Puskesmas. Jadi mereka bisa memberi penjelasan tentang kesehatan, tentang PMR seperti apa kayak gitu. Kemudian ini Math Fun Club yang kemarin kakak kelas kalian mengikuti lomba matematika di Universitas 11 Maret. Jadi kakak kelas kalian yang suka matematika, di situ ada kegiatan pembelajarannya, kemudian bisa tampil di luar kayak gitu. Kemudian Ustazah ingin menjelaskan ya, kalau yang tadi itu tentang keadaan ketika kalian sudah berada di SMP Budi Utomo Surakarta. Nah, karena keadaan sekarang sedang tidak kondusif untuk masuk ke sekolah, maka pembelajaran di SMP Budi Utomo Surakarta yaitu medianya menggunakan YouTube. Jadi kalian nanti bisa melihat guru mapel kalian menjelaskan, terus ada kotak belajar di dalam YouTube, kalian bisa menyaksikan. Dan untuk presensi nanti bisa lewat Google Form yang nanti akan diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Selain YouTube, kalian bisa mempelajari melalui radio Konata atau Komunitas Anak Surakarta. Itu frekuensinya 100,6 FM. Di situ pengajarnya dari guru-guru se-Surakarta. Jadi kalian bisa mendengarkan. Lah yang dari luar kota bagaimana? Dari luar kota Solo gitu bisa membuka di aplikasi Solo Destination kayak gitu. Selain dari YouTube, radio, kalian juga bisa belajar melalui TV, media TV, yaitu tayangan di TVRI. Cukup sekian pesan Ustazah. Ingat tinta, tekun, inisiatif, taat, dan amanah. Nah, tinta itu digunakan untuk menulis di selembar kertas. Apabila kalian menulis di selembar kertas itu baik, maka orang lain akan membacanya baik. Tapi, jika kalian menulis di selembar kertas itu buruk, maka orang lain akan membaca itu buruk. Jadi pesan Ustazah,
Dimanapun kalian berada, baik sikap, tingkah laku, semuanya kalian harus memberikan yang terbaik. Jaga nama baik orang tua kalian, karena orang tua kalian menitipkan kalian di sini, mengamanahkan di sini agar kalian menjadi orang yang sukses dan bisa meraih cita-cita kalian. Maka pesan ustazah dan harapan semua ustazah kalian bisa mencapai itu semua. Cukup sekian yang bisa ustazah sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah tunggu di Solo, di SMP Budi Utomo Surakarta. Semoga kita segera bertemu ya. Cukup sekian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.